PGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon akan melakukan sesi tanya jawab dengan Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk pemetaan aset yang berada di SMP PGRI Greget. Selamat siang Bapak-Bapak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Untuk hari ini saya akan mempertanyakan aset-aset yang ada di SMP PGRI Greget ya Pak ya. Itu merupakan modal dari sebuah berdirinya sebuah sekolah gitu ya. Merupakan aset. Ada 7 aset yang ingin saya tanyakan. Yang pertama aset fisik, yang kedua sumber daya manusianya, yang ketiga aset finansial, yang keempat agama dan budaya, yang kelima politik, yang keenam lingkungan, dan yang terakhir sosial. Untuk aset fisik Pak yang dimiliki SMP PGRI Greget kira-kira apa saja? Makasih Buni. Kami merasa senang, merasa bangga ya Buni sebagai guru calon guru penggerak, dan itu adalah merupakan dambaan semua guru yang menginginkan, dan alhamdulillah Buni sekarang lagi melaksanakan dan sebentar lagi selesai gitu. Semoga berhasil. Nah Buni menanyakan aset sekolah SMP PGRI Greget. Buni alhamdulillah yang namanya SMP PGRI Greget itu mewah sekali. Maksudnya mewah itu adalah mepet ke sawah gitu. Tapi alhamdulillah situasinya itu ada. Kebetulan yang namanya SMP PGRI Greget itu berada di lokasi di desa Lebak Mekar, samping masjid, samping balai desa gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada orang nanya ketika misalnya SMP PGRI Greget di mana, jangan ngomong SMP PGRI Greget. Jadi itu kan kecamatan Greget tuh, tapi desanya Lebak Mekar. Antara Greget dengan desa Lebak Mekar dan yang ada SMP-nya itu jauh. Jadi minta disebutkan desanya, desa Lebak Mekar. Nah kebetulan alhamdulillah kami mempunyai bangunan, itu mempunyai gedung, ruangan 3 kelas Buni, dan kantor 1, dan WC kebetulan ada 2. Guru juga sudah punya, anak-anak juga sudah punya, lapangan 1, dan sekaligus buat olahraga dan juga bisa upacara gitu. Terus kebetulan ada kantin juga gitu. Karena memang di SMP PGRI Greget si anak sekolah itu ketika masuk dari jam dari jam 7 sampai selesai itu nggak boleh keluar, sehingga ada kantin di dalam. Iya, untuk aset fisiknya sendiri apakah sudah dioptimalkan Pak untuk pemanfaatannya? Untuk aset fisik ya alhamdulillah sudah maksimal ya. Karena apa ya, dengan adanya aset yang segitu ya sebetulnya masih kurang, terutama masalah lapangan Buni. Karena lapangan kita di sini juga nggak persegi, cuman ya masih bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk kegiatan olahraga dan upacara gitu. Jadi agak sedikit kurang, tapi ya udah maksimal, udah digunakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal. Baik, itu mungkin dari aset fisiknya ya Pak ya. Kemudian dari aset sumber daya manusia yang dimiliki SMP PGRI Greget kira-kira berjumlah berapa orang? Nah kebetulan kita mempunyai guru itu ada 11 orang ya Pak Basita, 11 orang. TU-nya itu ada 3, gurunya ada 8, dan kebetulan penjaga sekolahnya ada 1. Dan alhamdulillah guru di sini mata pelajaran guru bidang studi semua alhamdulillah udah ada sesuai dengan mata pelajaran masing-masing gitu. Ya. Untuk aset yang ketiga, sumber dana yang dihasilkan untuk
biaya operasional SMPP GRI Greget kira-kira dari mana saja Pak? Ya kita yang paling utama itu adalah dari bos, biaya apa yang bos ya, karena kami di sini sekolah untuk mencari dana, misalnya mengadakan SPP itu kayaknya susah gitu, karena memang yang namanya di sini di Desa Lebak Mekar kebetulan SDM-nya juga kurang gitu, sehingga ketika misalnya ya sumber penghasilan terutama lah gitu, ketika misalnya kita pengen mengadakan pungutan SPP gitu, tidak ada yang mau, bukan tidak mampu gitu, kayaknya berat sekali sehingga susah untuk masuk ke sini gitu. Jadi yang paling utama itu adalah sumber yang paling kita di sumber yang paling kita pakai untuk itu tuh ya paling dari bos. Iya. Gitu. Untuk misalkan ada kegiatan-kegiatan lain nih Pak ya, barangkali ada sumbangan dari siswa atau dari orang tua wali murid apa dari mana gitu. Nah, untuk kegiatan yang lain ya seperti halnya acara peringatan hari besar Islam, hari besar nasional, itu memang di sini kami melibatkan anak-anak gitu, karena ya buat anak-anak sendiri, bukan untuk kita. Contoh misalnya mengadakan peringatan Maulid Nabi gitu. Ya kadang-kadang itu juga berat sih untuk disampaikan, tapi buat anak-anaknya juga sendiri gitu. Seperti halnya kita waktu Maulid kemarin kan kita ngadain untuk anak-anak patungan, karena kita juga di situ ada pembelajarannya untuk belajar sedekah gitu, belajar syukuran apa yang kita punya. Kebetulan diadakan patungan bawa jaburan, bawa berkat gitu. Terus untuk kegiatan kita ketika akhir semesteran, nah di situ ada renang, renang juga buat anak-anaknya sendiri gitu. Jadi ya dibebankan ke anak-anaknya sendiri gitu. Dan itu terbuka, dan kebetulan kami juga dengan guru-guru selalu musyawarah dan terbuka transparan pengetahuan tersebut. Iya. Baik, terima kasih atas pemaparan untuk aset finansialnya. Saya ke program kurikulum nih ya Pak Basit ya, kira-kira kegiatan-kegiatan mengenai keagamaan atau budaya itu yang ada di SMPP GRI Greget itu kegiatannya seperti apa saja? Ya, untuk program dan kegiatan dari SMPP GRI Greget ya, aset budaya atau sosial agama ya banyak sekali, terutama misalkan aspek aset agama, kita menekankan pada penekanan karakter anak, yaitu ada literasi. Sebelum jam belajar kita mulai, kita literasi membaca juz amma dari surat Ad-Duha sampai Anas ya. Terus yang kedua literasi baca di dalam kelas sebelum kita mulai pembelajaran selama 10 menit. Nah itu untuk literasi setiap pagi. Nah setiap hari Jumat kita dibiasakan membaca surat Yasin dan pembacaan sholawat nariah. Nah untuk hari Sabtunya itu kita pembiasaannya senam sehat ceria Bu. Nah senam sehat ceria itu buat pembentukan ya sehat, bukan hanya sehat jasmani tapi rohani juga kita sehat gitu. Nah itu untuk keagamaan. Nah terus juga ditambah tuh ada lagi sekarang tuh di tahun dari mulai awal tahun kemarin ya, untuk pembentukan karakter di keagamaan juga kita menambahkan sholat zuhur berjamaah. Itu sholat zuhur berjamaah ya selain hari Jumat tentunya gitu maksudnya. Nah terus apa
apalagi tadi itu Bu? Yang budayanya Pak. Oh ya, yang budaya itu kita membiasakan kepada programnya itu kerja bakti, gotong royong apabila ada diketemukan sampah di dalam kelas atau di halaman sekolah, seyogianya anak tersebut atau kita sebagai suri tauladanya itu mencontohkan, kita ambil, kita taruh di tong sampah. Nah itu juga sebagai bentuk untuk memberikan suri tauladan kepada peserta didik, bukan begitu ya Pak sekolah ya? Yep. Nah gitu. Terus juga ada lagi tuh yang belum ya, yang lagi dioptimalkan itu setiap hari Jumat kita mengupayakan kepada anak-anak dan guru itu 2.000. Nah itu Impact. ya Impact. apa buat nanti sodako ke anak-anak yatim yang ada di kelas, bukan hanya yang di kelas sih, maksudnya yang siswa-siswa yang ada di SMP PGRI Greget itu Bu. Iya. Kemudian untuk program di bidang politik Pak, kira-kira kerjasamanya SMP PGRI Greget itu dengan pihak mana saja? Nah kalau untuk program politik memang kita belum itu ya Bu ya, belum menekankan full karena satu masih ini ya, pelajar yang masih belum terdaftar hak pilihnya. Nah tapi seyogianya kita bisa menekankan pembelajaran politik ini kepada P5. Nah di situ kita belajar suara demokrasi Bu, ada P5 suara demokrasi. Di situ kita belajar pemilihan ketua OSIS, nyoblos bagaimana, terus kampanye bagaimana, terus apalagi tuh menggerakkan massa bagaimana. Nah itu pendidikan politiknya dan kerjasama. Kalau untuk bidang politik memang kita belum ada, tapi lebih menekankan kepada intern sekolahnya pendidikan politiknya melalui pembelajaran P5. Iya. Itu Bu. Terima kasih. Untuk di bidang sosialnya Pak, kira-kira bagaimana hubungan antara guru, siswa, orang tua siswa di SMP PGRI Greget ini Pak? Hubungan dengan ketiga. Kalau hubungan sosial dengan Guru, guru, alhamdulillah kita terjalin dengan baik ya, terjaga. Kita seperti halnya keluarga. Nah hubungan sosial dengan orang tua kita mengadakan parenting atau pertemuan rutin 1 bulan sekali, alhamdulillah, walaupun hanya ala kadarnya yang datang berapa. Nah dan nanti juga, tapi biasanya sih umumnya itu dari kelas-kelas tuh parenting sama orang tua itu per 1 semester biasanya. Jadi orang tua dilibatkan dalam penyusunan program-program, apa-apa saja nih program yang akan kita kembangkan, ataupun ada saran masukan dari orang tua siswa itu untuk menyelaraskan program sekolah kepada peserta didik nantinya Bu. Seperti itu. Iya. Baik, mungkin itu penjelasan dari bidang politik serta bidang sosial yang hubungannya sangat baik sekali. Terus kegiatan-kegiatan yang dilakukannya sangat baik untuk mempererat hubungan antara guru, siswa, dan orang tua di sekolah, terutama di SMP PGRI Greget ini ya. Untuk lingkungannya sendiri nih Pak, kira-kira bagaimana lingkungan SMP PGRI Greget ini? Apakah bisa apa ya? Bisa apa ya? Ya untuk iklim keamanan, Iya, alhamdulillah lingkungannya ya, gitu. iklim keamanan di sekolah PGRI Greget sesuai dengan rapor pendidikan kita di 2024, alhamdulillah baik Bu, hijau warnanya, malah lebih tinggi dari kemarin Pandai. Oh, hijau kita meningkat prestasinya itu 2% ke atas, walaupun 2% tapi iklim keamanannya. Iklim keamanannya itu menunjukkan tentang apa? Suasana lingkungan belajar siswa,
terus kenyamanan dalam belajar, Enjoy lah ya. enjoy anak-anak itu belajarnya nyaman, guru-gurunya nyaman, lingkungan sekitarnya juga mendukung. Nah itu menjadikan iklim keamanan di sekolah SMP PGRI Greget mendapat predikatnya baik sesuai dengan rapor pendidikan tahun ini Bu, 2024. Ya. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya Ya, mengenai sama-sama. aset yang ada di SMP PGRI Greget. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya. Mungkin pertemuan di siang hari ini kita cukupkan di sini dulu ya untuk diskusinya, nanti kita lanjut lagi di lain hari ya Pak ya. Ya, Terima terima kasih kasih, Bapak. terima kasih, Bu Rosini. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.